Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saya berpikir gitu ya, kok Tuhannya orang Islam tuh aneh. Urusan kencing saja kok diatur. Saya dari pernikahan saya yang pertama memutuskan hubungan dengan saya. Ya, pada waktu itu saya sedang itikaf, anak saya telepon, "Mama di mana?" "Di masjid." "Ngapain malam-malam di masjid?" "Itikaf." Dia tanya, "Mama, nekat Islam apa balik Kristen?" Dia tahu harta saya sudah habis. Dia bilang, "Kenapa sih Mama nekat Islam sementara harta Mama sudah habis?" Saya katakan, "Nak, satu-satunya jalan ke surga itu hanya dengan Islam." Apa kata anak saya, "Kok nekat Islam? Pilih anak atau agama?" Saya katakan, "Pilih agama." Apa kata anak saya, "Kok pilih agama? Mulai detik ini, mulai malam ini, kamu bukan ibu saya dan saya bukan anakmu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Di seberang kami, tepatnya di Solo, sudah bersiap-siap dengan Ibu Dewi Purnamawati. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Keluarga juga sehat-sehat Bu? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemirsa sekalian juga sehat, lahir dan batin. Amin. Oke. Kali ini, seperti biasa, channel kita ini memang berisi perjalanan hijrah malam, dan termasuk dengan Bu Dewi. Bu Dewi ini dulu mantan aktivis gereja, begitu Bu? Nggih. Dan kita akan hanya pada titik seperti apa kemudian Bu Dewi hijrah gitu. Tapi sebelumnya tentu kita ingin mengenal lebih jauh dengan Bu Dewi ini. Aktivitas hariannya apa Bu? Aktivitas saya keseharian, saya mengajar, ya, saya mengajar di sebuah SMK di Solo. Di samping itu saya ceramah begitu. Bu bisa diceritakan masa kecil dan masa pendidikan Bu Dewi sebelum. Ya. Jadi saya lahir di Solo tanggal 13 Oktober tahun 62. Ya. Saya ini awalnya saya lahir dari keluarga yang orang tua beda agama. Ya, ibu saya Kristen yang taat, sementara dari pihak bapak itu Islamnya Islam abangan, gitu. Sehingga saya dari kecil tidak pernah dikenalkan dengan Islam. Tapi sejak kecil saya dididik Kristen dengan taat. Yang mendidik ibu saya. Ya. Jadi bagaimana ibu saya menanamkan fondasi kekristenan yang begitu kuat kepada kami anak-anaknya. Justru ketika saya mendalami Alkitab itulah saya mulai merasakan sebuah kegalauan. Kenapa galau? Karena sejak kecil ibu saya selalu bilang, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, supaya besok masuk surga. Dimulai dengan ketika saya membaca 10 perintah Allah. Kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Kenapa saya ke gereja Minggu? Mulai saya galau. Saya juga mulai galau lagi. Ya, dimana saya kan merayakan Natal pada waktu itu tanggal 25 Desember. Kenapa di dalam Alkitab tidak pernah ada cerita bahwa Yesus yang saya pertuhankan, yang saya rayakan kelahirannya setiap tanggal 25 Desember, kok tidak pernah ada cerita Yesus merayakan hari Natal? Nah, justru yang saya baca di Alkitab, ya, bahwa Yesus yang seorang Tuhan itu lahir dari seorang perempuan, seorang wanita. Itu dan lahirnya di kandang domba. Itu di dalam Injil Lukas 2 ayat 6 sampai 20. Nah, saya
mulai berpikir, kok Tuhan kok lahirnya di kandang, lahir dari manusia, berarti ada Tuhan manusia dong yang bisa melahirkan manusia. Kalau saya manusia dilahirkan manusia, itu wajar. Tapi ini Tuhan dilahirkan oleh manusia. Timbul kegalauan. Lalu saya mulai berpikir lagi, saya Kristen ini siapa yang nyuruh ya? Kenapa saya tidak menemukan ayat di dalam Alkitab Tuhan menyuruh saya Kristen? Nggak ada. Nah, mulai timbul kegalauan-kegalauan itu dan mulai saya bertanya-tanya, ya, dan masih banyak lagi ya isi Alkitab itu yang membuat saya galau begitu. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus itu membuat mujizat air? Ya, kenapa Yesus itu membuat mujizat air menjadi anggur, sedangkan anggur itu minuman yang memabukkan. Kenapa tidak merubah air menjadi susu supaya orang sehat begitu? Lalu ketika saya memperingati kematian Tuhan Yesus, kok Tuhanku mati dan disalib, berarti ada Tuhan pencabut nyawa dong. Ya. Termasuk yang mendasar yang lain yang membuat saya bingung adalah konsep ketuhanan. Ya. Saya bingung. Ya, pada siapa saya harus melakukan ibadah? Jadi di situ saya mulai galau. Semakin saya membaca Alkitab, semakin kegalauan ini bertambah. Itu masalah yang mendasar, yaitu masalah beragama. Dasar beragama pasti ada tuntunannya. Gitu. Nah, saya baca buku ini sampai berulang-ulang, buku yang ini tadi, saya baca sampai berulang-ulang. Nah, di situ saya justru menemukan kalau selama ini doktrin terhadap Islam itu sesuatu yang buruk begitu ya, cerai, kemudian poligami, seperti itu. Nah, justru kemudian saya berpikir, ya, pasti ini ada sesuatu di balik semua ini, ada sesuatu begitu. Ketika saya membaca ini, nah, singkat kata, akhirnya saya curhat sama teman saya. Teman saya itu dulu waktu saya masih kuliah, dia aktivis HMI, sementara saya aktif di Persekutuan Mahasiswa Kristen. Kemudian saya cerita sama dia gitu. Nah, oleh dia saya dipertemukan dengan seorang ustadzah, namanya Ustadzah Lucy. Kemudian saya diskusi sama ustadzah tadi. Saya bilang, ustadzah, saya ini Kristen. Saya mencari perintah beragama Kristen di dalam Alkitab saya nggak ada. Ya. Ustadzah bisa tidak menunjukkan perintah beragama Islam? Kalau bisa, saya mau masuk Islam. Tapi kalau tidak bisa, saya nggak mau. Ngapain saya? Di Kristen juga ada perintah beragama Kristen, di Katolik nggak ada perintah beragama Katolik. Ngapain saya kok di Islam juga nggak ada gitu? Lalu saya ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 85. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang rugi. Selain Islam tidak diterima. Gitu. Saya tidak Islam, berarti saya tidak diterima dong. Oh ya, sebelum ayat itu saya ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam, saya ketika itu menyanggah gitu ya. Itu kan kata-katanya muslimun, bukan kata Islam. Saya cari yang kata-katanya Islam, saya bilang begitu. Kan ketika itu saya belum paham arti muslimun. Akhirnya kemudian ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 85 tadi. Tapi kenapa saya ditolak? Kemudian dia memberi jawab dari Al-Quran. Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah itu Islam. Kemudian saya berpikir ya,
di Alkitab tidak pernah Tuhan itu menunjukkan agama yang diberkati Tuhan itu Kristen. Saya berpikir gitu ya, kok Tuhannya orang Islam tuh aneh. Urusan kencing saja kok diatur. Saya dari pernikahan saya yang pertama memutuskan hubungan dengan saya. Ya, pada waktu itu saya sedang itikaf, anak saya telepon, "Mama di mana?" "Di masjid." "Ngapain malam-malam di masjid?" "Itikaf." Dia tanya, "Mama, nekat Islam apa balik Kristen?" Dia tahu harta saya sudah habis. Dia bilang, "Kenapa sih Mama nekat Islam sementara harta Mama sudah habis?" Saya katakan, "Nak, satu-satunya jalan ke surga itu hanya dengan Islam." Apa kata anak saya, "Kok nekat Islam? Pilih anak atau agama?" Saya katakan, "Pilih agama." Apa kata anak saya, "Kok pilih agama? Mulai detik ini, mulai malam ini, kamu bukan ibu saya dan saya bukan anak